Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 26 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab Kedua Raja-Raja pasal 25 ayat 1 sampai 12. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, kemudian dibutakan nyala mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah,
jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belas kasih Allah. Setiap manusia pastilah mendambakan kebahagiaan. Takkan ada manusia yang bermimpi bahwa hidupnya akan penuh dengan penderitaan, duka cita, dan tangis kesedihan. Karena itulah, setiap manusia akan berusaha sekuat tenaga dan segigih mungkin agar hidupnya senantiasa bahagia. Segala daya upaya akan dilakukannya agar kebahagiaan itu dapat diraih. Kebahagiaan adalah suatu kekuatan besar yang mampu menggerakkan manusia untuk terus bergerak dan berjuang. Saudaraku yang terkasih, pada bacaan pertama kita mendengarkan bahwa Israel mengalami kehancurannya. Wilayah Israel dikepung, dibakar, dan dijarah. Raja dan anggota keluarganya disembelih seperti hewan sembelihan. Pemusnahan Yerusalem itu bukan terjadi begitu saja. Ada proses yang lama sehingga peristiwa yang memilukan itu terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah awal dari kehancuran itu? Dan jawabannya adalah ketidaksetiaan Israel terhadap kasih Allah. Dengan tahu dan mau, orang Israel menolak kasih Allah dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kehancuranlah yang mereka dapatkan. Sedangkan pada bacaan Injil, ditunjukkan bagaimana Yesus menyembuhkan penderita sakit kusta. Bagi orang Israel, kusta adalah sakit kutukan karena kusta dianggap sebagai sakit yang berasal langsung dari Allah. Sakit kusta merupakan hukuman yang diberikan langsung oleh Allah. Namun, pada bacaan Injil hari ini ditunjukkan bahwa bagi Yesus, sakit justru menjadi cara Allah untuk menghadirkan kasih-Nya. Dengan iman yang sungguh mendalam, si kusta meminta kesembuhan bagi dirinya. Yesus karena belas kasih-Nya memberikan kesembuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali ketika mengalami kesulitan, kita mudah kehilangan iman. Namun mari belajar dari bangsa Israel dan si kusta pada hari ini bahwa kesetiaan Tuhan bukan sesuatu yang patut untuk diragukan. Cinta Tuhan sudah terbukti nyata sejak dunia dijadikan. Berpeganglah dalam iman dan harapan akan kasih Tuhan, maka ketenangan dan kebahagiaan akan menjadi milik kita. Semoga demikian. Amin.